Hmm. Teknologi telah menciptakan isu-isu etika baru. Ada inseminasi buatan, ada bayi tabung, ibu pengganti, terus transplantasi organ, pengambilan organ, penyambungan gen, dan cloning. Semuanya merupakan peristiwa medis. Nah, tidak ada lagi yang mempertanyakan apakah hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas tadi itu boleh dilakukan. Nah, semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, justru banyak orang itu justru mempertanyakan tentang apakah hal-hal itu harus dilakukan. Nah, isu ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pendekatan humanis sekuler dan perspektif Kristen Yahudi. Nah, ada perdebatan-perdebatan dalam setiap kelompok yang muncul dalam pembahasan mengenai isu-isu di atas tadi. Oke, lanjut. Dari sudut pandang humanis sekuler, yaitu mereka yang mencoba menjadi Tuhan. Eh, Mencoba menjadi Tuhan ini artinya bahwa jadi segala hal yang realnya yang Tuhan kerjakan, misalnya salah satu contohnya adalah Tuhan menciptakan manusia, tetapi menurut pandangan dari para ahli humanis sekuler ini, mereka mencoba atau mengiyakan setiap tindakan-tindakan dari bantuan teknologi tadi ini, kayak contohnya, salah satu contohnya adalah bayi tabung. Nah, itu dari kemajuan teknologi ini tuh mereka berusaha untuk menciptakan kehidupan yang baru. Humanis sekuler adalah filsafat atau pandangan hidup yang menggunakan nalar, etika, dan naturalisme filosofi sebagai landasan moralitas, pengambilan keputusan, dan cara pandang atas dunia, sambil menolak dogma agama, supernaturalisme, ilmu semu, dan takayul. Jadi, eh, humanis humanis sekuler ini sangat bertolak belakang dengan dogma agama. Mereka eh, lebih berpatokan dengan moral manusia. Jadi eh, istilahnya bahwa manusia itu mempunyai hak, nah hak moral. Nah itu yang mereka pertahankan dari segala paham yang mereka coba memberikan argumen atau pandangan mereka. eh, Mereka sepakat bahwa setiap individu, setiap manusia itu mempunyai hak moral. Jadi mereka itu bertanggung jawab dengan hak yang dimiliki setiap manusia. Atau boleh dikatakan bahwa itu berhubungan dengan hak asasi manusia. Nah, biomedis sendiri adalah berhubungan dengan sistem di mana dokter medis dan tenaga kesehatan menangani gejala dan penyakit menggunakan obat-obatan, radiasi, atau pembedahan. Lanjut, lanjut Bang Anas. Klik lagi. Nah, di dalam peran manusia memutuskan apa yang baik dan salah, ada perbedaan-perbedaan serta tantangan dari kedua pandangan. Nah, ini kita bisa lihat ada pandangan humanis sekuler dengan pandangan Kristen Yahudi. Atau secara teologi itu bagaimana? Kalau menurut humanis sekuler, mereka itu beranggapan bahwa tidak ada pencipta, sedangkan dari teologi sendiri adanya pencipta. Manusia berevolusi dari binatang. Berarti dalam kata kasarnya manusia itu berasal dari binatang, maksudnya perubahan ini. Terus manusia diciptakan secara khusus. Manusia berdaulat atas kehidupan, sedangkan menurut Kristen Yahudi bahwa Allah berdaulat atas kehidupan. Kualitas hidup adalah prinsip utama, sedangkan menurut pandangan Kristen Yahudi bahwa kesucian hidup adalah prinsip utama.
Yang berikut tujuan membenarkan cara. Belum, Bang, jangan pindah dulu. Terus yang berikut adalah tujuan tidak membenarkan cara. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan dari kedua pandangan, yaitu menurut humanis sekuler dan menurut pandangan Kristen Yahudi. Mereka tuh beranggapan bahwa, kayak tadi yang saya katakan, bahwa mereka humanis sekuler itu lebih berpatokan pada moral atau hak dari manusia itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita kaji dari teologi sendiri, bahwa Allah lah yang berdaulat atas kehidupan manusia, bukan manusia yang berdaulat atas kehidupannya sendiri. Nah, lanjut, Bang. Manifesto Humanis dari tahun 1933 sampai 1973 mendukung adanya aborsi, eutanasia seperti yang sudah dibahas tadi oleh teman kita, dan juga bunuh diri. Nah, menyangkal adanya Tuhan yang memegang kendali dengan menegaskan bahwa kita perlu memperluas penggunaan metode ilmiah, di mana diperhadapkan dengan banyaknya kemungkinan masa depan, kita harus memutuskan mana yang harus diikuti. Tidak ada keilahian yang akan menyelamatkan kita, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, menurut mereka ini bahwa nilai-nilai moral berasal dari pengalaman manusia. Jadi mereka itu berpatokan sama, misalnya sama masa lalu yang sudah pernah kejadian. Jadi mereka itu mau apa namanya? Bagaimana masa depan atau masa yang akan datang itu eh, dapat mereka atasi. Seperti itu lewat karya ilmiah yang sudah mereka lakukan. Ya, nanti ada contohnya yang akan saya berikan. Terus, etika bersifat otonomi dan situasional. Nah, tidak membutuhkan izin teologis maupun ideologis. Nah, ini menurut paham dari para humanis sekuler tadi. Mereka itu eh, apa namanya, berpatokan pada otonomi dan melihat situasi yang ada, yang itu berkaitan dengan moralitas manusia. Nah, ada beberapa unsur penting mengenai sikap para manifesto sehubungan dengan persoalan biomedis. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu manusia bertanggung jawab terhadap kualitas hidup. Nah, ini tadi menurut dari para paham humanis sekuler ya. Salah satunya adalah Paul Kurtz menyatakan kitalah yang bertanggung jawab atas nasib kita, bukan Tuhan. Nah, ini pandangan dia, ini asumsi dia bahwa manusialah yang bertanggung jawab atas hidupnya itu sendiri, bukan Tuhan. Nah, kalau yang tadi kita bisa lihat dari pandangan yang sebelumnya bahwa mereka itu tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau Tuhanlah yang memegang kendali, atau Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika manusia itu lahir, manusia itu tumbuh menjadi uh, hidup menjadi seorang individu, dia itu harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita juga harus menurut Paul, kita juga harus berusaha mengubah moralitas buta dan sadar menjadi moralitas yang berdasarkan rasio. Berdasarkan rasio maksudnya manusia yang berpikir bahwa realitas hidup atau realita hidup itu seperti apa. Nah, dengan mempertahankan hikmat masa lalu yang terbaik, tetapi merencanakan prinsip-prinsip etika baru dan menilainya dengan konsekuensinya dan menguji dalam konteks pengalaman hidup. Jadi menurut Paul ini bahwa eh, dilihat dari kehidupan masa lalu. Jadi untuk menghadapi masa yang akan datang, jadi harus menggunakan hikmat dengan mempertimbangkan segala konsekuensi yang ada. Nah, Paul juga setuju dengan adanya bayi tabung, eutanasia aktif, hak aborsi, dan hak bunuh diri. Nah, semuanya itu berhubungan dengan kualitas hidup. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari pandangan teologis bahwa siapa sih sebenarnya yang
berhak menentukan kualitas hidup seseorang. Nah, itu kalau kita mau mempertanyakan kenapa bayi tabung, etanasia aktif, atau hak aborsi, atau hak bunuh diri, itu menurut para ahli atau negara-negara yang mengizinkan isu-isu ini itu boleh dilaksanakan itu, ya mereka berpatokan bahwa oh itu kualitas hidup manusia, itu kualitas hidup yang memang bahwa itu hak asasi manusia yang memang diperjuangkan. Nah, itu menurut paham mereka. Dan yang sebenarnya kalau kita berpatokan atau melihat dari sudut pandang teologi sendiri bahwa hal-hal yang seperti ini itu sebenarnya sudah apa namanya ya sudah lari dari apa yang sendiri Allah sudah berikan kepada manusia lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Oke, lanjut. Yang berikut adalah setiap orang memiliki kedaulatan atas hidup mereka sendiri. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau menurut humanis itu mereka beranggapan bahwa manusia itu berdaulat atas kehidupannya sendiri. Nah, bagi kaum humanis, Allah tidak berdaulat atas kehidupan, tetapi manusialah yang berdaulat, karena yang memiliki kehidupan atau realitanya bahwa manusia yang menjalani kehidupan itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi salah satu contohnya adalah jika manusia itu sakit, manusia itu harus berusaha, individu itu harus berusaha mencari cara bagaimana kehidupannya bisa sembuh. Maksudnya tubuhnya yang sedang sakit bisa sembuh atau hal-hal lain yang dari dia dalam keadaan terpuruk dia bisa jauh lebih baik atau jauh lebih sehat. Nah, yang berikut adalah individu berhak hidup maupun mati. Contohnya, seperti tadi yang sudah saya lupa tadi siapa yang bertanya mengenai apakah orang itu ketika dia selama semasa hidupnya itu dia mengalami penderitaan, apakah orang lain atau dirinya sendiri boleh mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya atau tidak. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang dari humanis sekuler ini, mereka beranggapan bahwa individu itu berhak hidup maupun mati sesuai dengan pilihannya dia sendiri. Itu pandangan mereka. Nah, yang berikut adalah bunuh diri dan eutanasia. Nah, itu yang berkaitan dengan hak moral atau hak individu itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, salah satunya juga adalah aborsi. Nah, aborsi ini adalah seorang ibu berhak menentukan apakah bayi yang dikandunginya itu berhak hidup atau mati, seperti itu. Oke, lanjut. Yang berikut adalah kewajiban menciptakan ras unggul. Nah, semua kaum humanis percaya bahwa pada evolusi biologis menghasilkan manusia yang sepenuhnya dirancang untuk memiliki kekhususan-kekhususan, yakni penciptaan keturunan unggul. Manusia bisa menjadi manusia sepenuhnya atau menjadi manusia buatan. Oke, lanjut. Nah, ini ada hubungannya, yaitu tujuan membenarkan cara. Berhubungan dengan bisnis penjualan organ, semisalnya bayi yang diaborsi dapat menolong penyakit Parkinson, maka akan diambil dengan tujuan menyelamatkan penyakit dari bayi yang akan diaborsi. Karena kemajuan ilmu pengetahuan medis tergantung pada eksperimen. Banyak yang mengambil keuntungan dari bisnis aborsi yang menggunakan bayi-bayi hidup untuk bereksperimen. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari para pakar humanis sekuler. Mereka ini melakukan
maksudnya dari tadi yang mereka setuju dengan aborsi, misalnya ada dua orang bayi yang dimana satu orang bayi yang akan diaborsi. Kalau kita bisa kasih contoh dengan misalnya kenapa anak ini diaborsi, mungkin ada dua kemungkinan. Apakah aborsi itu eh, dapat mengancam kehidupan bayi atau tidak? Atau yang kedua, apakah eh, pertimbangan anak ini diaborsi atau tidak diaborsi dapat mm, mengancam kehidupan dari sang ibu. Nah, mungkin orang yang melakukan aborsi itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri kenapa dia bisa mengambil keputusan anak itu diaborsi. Nah, mereka ini menggunakan uh, cara ini untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi, mereka mengambil keuntungan dari uh, dari tindakan aborsi ini, yaitu menggunakan bayi-bayi untuk bayi-bayi yang masih hidup itu sebagai uh, alat untuk bereksperimen. Oke, lanjut. Evaluasi tentang etika biomedika humanis. Nah, persetujuan kaum humanis tentang prosedur biomedika tertentu demi keuntungan individu atau ras berasal dari praanggapan mereka. Nah, jika tidak ada Allah dan manusia hanyalah hewan yang lebih tinggi derajatnya, maka sepertinya tidak ada alasan logis untuk menolak banyak kesimpulan mereka. Namun begitu, ada sejumlah dasar rasional yang baik untuk menentang praanggapan mereka. Jadi mereka itu bersepakat, mereka tuh setuju bahwa eh, kayak yang di awal tadi kan pembahasan tentang bahwa mereka itu tidak percaya bahwa adanya Allah. Jadi eh, mereka berpikir bahwa mereka mengeluarkan argumen bahwa jika Allah itu tidak ada, berarti manusia itu hanyalah hewan yang lebih tinggi derajatnya. Ya mungkin bisa dilihat karena manusia itu memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh hewan seperti itu. Namun ada peranggapan dasar juga yang bisa menentang apa yang mereka asumsikan. Oke, lanjut. Nah, oke, kita melihat dari prinsip kualitas hidup. Prinsip kualitas hidup yang mementingkan manfaat. Nah, kita perlu pertanyakan kalau kita mau lihat dari sisi teologis yang seperti yang saya bilang tadi, siapa sih yang bisa menentukan kualitas hidup seseorang gitu? Atau dari perspektif teologis kita mau mempertanyakan bahwa siapa sih yang bisa menentukan manusia itu bisa hidup atau bisa pun mati. Bahkan secara Alkitabian manusia itu tidak bisa menerka, maksudnya dalam beberapa waktu mendatang kehidupannya itu akan seperti apa, terus siapa sih yang bisa lari dari kematian seperti itu. Ya intinya yang berpatokan pada prinsip kualitas hidup bahwa yang menentukan kualitas hidup itu adalah Tuhan, karena Tuhan kalau menurut dari iman percaya kita bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan manusia. Tuhan bisa menentukan apakah manusia itu bisa hidup atau manusia itu bisa mati gitu. Yang tentunya bahwa dari perspektif teologis sendiri menentang hal-hal yang diizinkan atau hal-hal yang memang disepakati atau dibenarkan oleh para humanis sekuler tadi. Oke, kita mau lihat dari bahwa kita tidak berdaulat atas hidup. Ya ini kalau kita lihat dari pandangan Alkitab bahwa memang sepenuhnya kita tidak berdaulat atas kehidupan yang kita miliki. Bahwa yang sepenuhnya adalah bahwa Allah atau Tuhanlah yang memberi. Tuhan, kalau kita bisa lihat dalam Ayub 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Nah, Allah berkata kepada Musa, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu ada di Ulangan 32 ayat 39. Terus Allah menciptakan kehidupan dalam Kejadian 1 ayat 21, Kejadian 27, dan dia sendirilah yang menopangnya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Nah, karena itu kita tidak berhak mencabut nyawa yang tak bersalah. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan etanasia aktif tadi, bahwa sesama manusia tidak berhak untuk menyelesaikan atau mengakhiri atau mencabut nyawa dari kehidupan orang lain, ya walaupun manusia itu sendiri dalam semasa kehidupannya itu dia menderita atau sengsara seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tidak ada kewajiban untuk menciptakan ras unggul. Nah, kalau tadi kan humanis sekuler itu kan mereka bersepakat atau berpendapat bahkan membenarkan bahwa mereka itu bisa menciptakan ras unggul. Dari contohnya tadi, salah satu contohnya adalah dari bayu tabung. Nah, manusia tidak menciptakan kehidupan. Dalam realitas kehidupan, yang walaupun mereka bisa mengadakan individu baru atau bisa menjadikan manusia itu lewat cara biologis, yaitu dari cara biologis, tapi pada ketentuannya bahwa manusia itu sendiri tidak bisa menciptakan kehidupan yang baru. Nah, dan juga bahwa mereka tidak bisa menghindari kematian, manusia tidak mampu menciptakan kehidupan. Nah, terus kita bisa lihat dari tujuan tidak membenarkan cara. Cara haruslah mempunyai justifikasinya sendiri. Nah, tujuan memerlukan justifikasi. Jika tujuan yang baik membenarkan cara, maka membunuh pengkhianat politik untuk tujuan keharmonisan bangsa bisa saja dibenarkan. Atau membunuh pasien yang terjangkit AIDS untuk mencegah penyebaran penyakit yang mematikan. Nah, karena kalau dilihat secara moral, ini bisa saja dibenarkan seperti itu. Lanjut. Nah, dari perspektif Kristen tentang etika biomedika atau yaitu melayani Allah. Nah, kalau kita melihat dari pandangan atau pendekatan humanis tadi, etika biomedika itu adalah beranggapan kalau kita melihat dari pendekatan humanis, yaitu mempermainkan Allah. Pendekatan Kristen menggunakan kemajuan medis untuk melayani Allah. Jadi menurut dari perspektif Kristen ini, bahwa kita harus menggunakan etika biomedika ini untuk melayani Allah, yang dimana tidak punya ketentuan atau tidak punya hak apapun untuk berhak atas kehidupan orang lain, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kaum humanis percaya bahwa manusia berdaulat atas hidup. Orang Kristen yakin bahwa Allah berdaulat atas hidup. Nah, tentu saja ini tidak berarti teknologi dan obat-obatan tidak berperan dalam meningkatkan hidup manusia. Sebaliknya, itu berarti bahwa kita tidak menggunakan hikmat ini untuk menciptakan hidup manusia. Jadi, menurut dari pendekatan Kristen, bahwa kita atau mungkin sebagai orang-orang yang ngerti dengan teknologi atau penggunaan obat-obatan, bahkan ahli medis sekalipun harus menggunakan teknologi dan obat-obatan itu sewajarnya, dengan keperluan sewajarnya, bukan dengan meningkatkan teknologi dan obat-obatan itu untuk menciptakan hidup yang baru. Oke, lanjut. Nah, ini kita mau lihat dari pandangan Kristen yang melayani Allah dengan pandangan humanistik yang mempermainkan Allah.
Kalau dari pandangan Kristen, pengobatan itu seharusnya dilakukan secara sukarela. Nah, sedangkan dari pandangan humanistik yaitu pengobatan paksaan. Terus meningkatkan hidup manusia. Itu kalau menurut pandangan Kristen. Sedangkan pandangan humanistik yaitu menciptakan hidup manusia. Yang berikut dari pandangan Kristen, adanya memperbaiki kehidupan manusia, mempertahankan hidup, adanya kesesuaian genetika, kerjasama dengan alam, menyelesaikan dengan alam. Nah, terus yang berikut, kalau menurut pandangan humanistik, yaitu dari pengobatan paksaan, menciptakan hidup manusia, menciptakan kembali hidup manusia, mengatur hidup, pembuatan genetika, mengendalikan alam, bahkan berkuasa atas alam. Lanjut. Kita masuk dalam kesimpulan, isu biomedika mengacaukan keputusan etika yang sangat penting. Konflik pendapat tentang isu ini muncul dari dua wawasan dunia yang bertentangan, yaitu dari pandangan humanistik sekuler dan juga dilihat dari pandangan perspektif teologis. Nah, yang pertama, menyangkal adanya pencipta, bahwa manusia diciptakan dan bahwa mereka memiliki kewajiban-kewajiban moral yang diberikan Allah. Manusia hanyalah hewan yang lebih tinggi tingkatannya dan lebih pandai. Kepandaian ini harusnya digunakan untuk memajukan spesies manusia. Lanjut. Nah, karena itu, kaum humanis sekuler mendukung aborsi, etanesia, dan penciptaan genetik demi hal itu. Nah, bertolak belakang dengan etika biomedika kaum humanis, kaum Kristen percaya bahwa secara khusus Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri dan memberi mereka perintah-perintah moral untuk menjaga martabat dan kesucian hidup manusia. Dengan demikian, kehidupan orang Kristen adalah melayani Allah, bukan menjadi Allah. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada masukan, saya persilakan. Saya mau bertanya dulu nih, buat Anggriani. Jawabannya singkat. Pertanyaan juga singkat. Oke, dari yang kamu jabarkan tadi. Udah langsung ya. Apakah orang Kristen kalau sakit tidak boleh minum obat? Obat apapun itu. Bapak suruh saya jawab menurut pandangan humanistik sekuler tadi atau dari pandangan Kristen? Pandangan Kristen. Boleh. Jawabannya boleh. Dasarnya apa? Kan tadi kan udah dilarang. Kan Bapak nanya dari perspektif Kristen. Nah, coba Bang Ones, mungkin itunya jangan dikeluarin deh. Dasarnya Tadi apa? itu, Dasarnya? apa namanya? Dalam presentasi itu atau menurut dari buku itu sendiri bahwa orang itu bisa memakai obat-obatan itu selagi obat-obatan itu tidak melebihi dari kebutuhan manusia. Maksudnya dari ya pokoknya menggunakan obat-obatan itu secara berlebihan. Kalau selagi obat-obatan itu dapat menyembuhkan, ya nggak ada masalah. Yang jadi masalahnya itu kalau menggunakan obat-obat itu dengan tujuan sampai menghasilkan kehidupan yang baru atau mungkin apa ya? Ya, yang intinya bahwa kalau penggunaan obat-obat itu sudah melebihi dari kapasitas kebutuhan manusia. Itu yang saya paham, Pak. Berarti jadi campur aduk dong. Humanis dengan teologis. Kalau begitu, benar nggak?
Maaf Pak, saya potong. Dari pemahaman yang saya baca dari buku ini bahwa secara perspektif teologi sendiri bahwa tidak melarang. Suaranya kok hilang ya? Oke, silakan yang lain boleh bantu mungkin. Ini dia ada gangguan sinyal mungkin. Silakan yang lain boleh karena harus fokus ya perkembangan isu-isu di biomedika ini yang disoroti hal-hal apa. Nah, kalau tadi pertanyaan boleh nggak berobat, silakan dibantu. Ya, Bapak Ibu ini perkembangan ilmu pengetahuan ya, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran. Ya, saya bantu, Bu. Silakan. Ya, dari buku yang dari bagian yang diresensi oleh Ibu Alvesi, siapa tadi? Oke, maaf. Anggra ini, Paspor, ini ada di sini paspor saya. pengobatan itu harusnya bersifat sukarela, bukan paksaan. Jadi kita Ya, bukan tindakan medis itu gimana ulang Bu, ulang Bu. meningkatkan kehidupan. Ya, jawabannya tadi kan ada di sini. Jadi pengobatan itu seharusnya bersifat sukarela, bukan paksaan. Ya, itu Tindakan mungkin medis adalah bisa untuk masuk. meningkatkan kehidupan, bukan untuk menciptakannya. Seperti itu. Jadi Ya, Allah menyediakan kita sebagai pemelihara, bukan pengatur kehidupan. Seperti ya itu. seperti itu. Kurang lebih jawabannya seperti itu Pak Raffi. Karena itu pandangan yang saya baca dari buku. Ya, itu kan saya menangkapnya begini. Berarti ada perpaduan antara humanis dengan teologis. Nah, yang saya minta kan yang lebih spesifik lah. Apakah orang Kristen uh, tidak minum obat ketika dia sakit? Itu kalau dilihat dari isu etika biomedika ini ya, itu tadi. Obat dokter, obat dukun. Ah, itu dia. Oh, Boleh, boleh. kalau udah butuh Pak Dukun itu beda lagi tuh, Bu. Enggak, saya nggak masuk ke situ. Intinya begini, kalau orang Kristen sakit, kan, berarti nggak boleh minum obat, gitu. Jawabannya tetap boleh, Pak. Anggra ini harus Saya cerdas berangkatnya, pertanyaannya. Obat Iya, apa dulu? Obat dokter, obat dukun, obat ya, apa? obat-obatan ya tentunya lah. obat dokter karena kita kan membahas tentang biologis. Kita membahas tentang eh, apa ya Biomedikal, biomedika itu yang berkaitan ya, dengan obat-obatan yang obat-obatan, dianjurkan oleh dokter. dokter, ya. Nah, kalau yang kamu jawab tadi itu boleh, berarti ada perpaduan antara humanis dengan teologis. Nah, teologisnya apa? Boleh tidak? Jawabannya tetap boleh, Pak. Seperti yang Ibu Mafis tadi lebih pertegas bahwa selagi itu, maksudnya selagi itu kayak contohnya tadi, pengobatan itu dilakukan secara sukarela, tidak dengan paksaan. Berarti tidak melebihi dari kebutuhan dari pengguna obat itu, Pak. Oke, coba saya berpikir dari filsafat saya. Apakah berarti bahwa sudut pandang etika Kristen tidak bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan etis untuk masalah isu biomedikal ini? Oke, Pak, saya jawab. Dari perspektif Kristen itu, Bapak nanya, apakah dia tidak bisa berdiri sendiri? Terus gimana tadi, Pak? Nah, kalau tadi yang seperti kamu jawaban itu boleh minum obat. Nah, kemudian saya bertanya, apakah dengan jawaban seperti itu boleh dikatakan bahwa apa namanya? Di mana tadi? Bahwa
kekristenan tidak memiliki satu pendirian teguh dalam mengambil keputusan etis. Paham nggak maksudnya? Paham Pak. Cuman Bang Ones boleh tampilkan slide tadi nggak Bang? Nah ini dari slide yang saya berikan itu mungkin sedikit memberikan perbandingan antara etika menurut perspektif Kristen dengan, nah seperti ini, bentar ya. Coba yang paling bawah Bang Ones, coba. Bukan yang tabel yang paling bawah. Terus. Coba itu tuh. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan atau pandangan atau mungkin etisnya bagaimana. Misalnya contoh, ini kan kita berbicara, Bapak nanya tentang obat. Nah, oke, kita lihat dari pengobatan sukarela dengan pengobatan paksaan. Kalau kita bandingkan dari dua ini, bahwa pengobatan sukarela itu seperti apa sih? Kayak gitu. Pengobatan sukarela itu apakah dilakukan secara berlebihan atau memang dilakukan karena diperlukan? Kalau misalnya humanistik itu kan dia memberikan pandangannya itu bahwa sampai yang benar-benar mereka itu menggunakan obat-obatan itu sampai bisa menciptakan kehidupan manusia. Berarti itu melebihi dari kedaulatan dari Allah dong. Seperti itu. Yang saya tangkapnya seperti itu. Dari pandangan Kristen sekalipun tidak melarang penggunaan obat selagi obat itu dapat menyembuhkan. Karena kan kalau kita bawa dalam pandangan Kristen, orang tuh nggak hanya bisa dengan menggunakan doa saja bisa langsung sembuh. Seperti itu. Pasti ada cara yang dia lakukan. Ya caranya dengan apa? Caranya itu dia berobat. Berobatnya kemana? Ke dokter. Salahnya kalau dia berobat itu ke dukun misalnya. Yaitu itu mungkin salah, lebih salah daripada dia menggunakan obat yang dianjurkan dokter. Kalau Bapak nanya mengenai etisnya, saya rasa ini salah satu contoh etis dari teologis itu sendiri. Dia tidak mengkat, oh manusia nggak boleh mengkonsumsi obat, nggak ada larangan sama sekali. Oke, Gitu. saya lihat dari slide kamu ini ya kan perbandingannya dari perspektif humanis ya kan, kalau sakit berobat dipaksakan ya kan. Nah kalau dari itu teologis dikatakan secara sukarela. Nah saya masuk kepada contoh dan realita. Kalau kamu sakit kepala, kamu secara sukarela minum obat atau kamu terpaksa minum obat? Oke, kalau dari pendapat saya akan dengan sukarela meminum karena saya rasa saya butuh. Seperti itu. Kecuali saya menggunakan obat itu secara berlebihan yang bisa membuat akhirnya saya menyakiti diri saya sendiri. Oke, saya kasih contoh dengan tangkapan pikiran saya sendiri. Misalnya, saya membutuhkan 1 butir obat karena saya sakit kepala misalnya, dan itu membuat saya sembuh. Mungkin kalau dari pandangan Kristen itu nggak masalah. Itu nggak masalah, karena saya butuh. Realitanya saya butuh. Kalau Tapi kalau sakit dari, kepalanya nggak sembuh-sembuh, sebentar Pak, gimana? nanti hilang yang di otak saya Pak, bentar. Tuh kan, Bang Ones jangan keluar Bang, nanti makin tambah hilang. Nah, kalau misalnya saya berangkat dari pandangan humanistik, misalnya 2 kejadian ya Pak, 2 kejadian nih. Misalnya saya membutuhkan 1 butir obat karena saya sakit kepala, realitanya saya butuh. Kalau dari pandangan humanistik, saya membutuhkan obat yang sangat banyak, yang melebihi dari kapasitas yang saya butuhkan dengan tujuan saya misalnya
mau bunuh diri misalnya. Kalau dari pandangan humanistik, itu sah-sah saja, itu hak saya, itu moral, itu hak asasi saya. Saya berhak mengakhiri, mungkin saya mau mengakhiri hidup atau bunuh diri menggunakan obat ini karena saya frustasi misalnya, saya stres, saya nggak bisa menjalani kehidupan saya dengan seadanya misalnya. Tapi kalau misalnya dari satu kejadian tadi ini saya butuh obat karena saya perlu, saya rasa itu nggak masalah, Pak. Seperti itu. Oke, Selagi silakan itu yang lain. tidak melanggar dengan pandangan Kristen, maksudnya apa yang kita paham dari teologis itu sendiri. Seperti itu, Pak. Kayak contohnya aja itu di bawah. Meningkatkan hidup manusia itu mungkin bisa berkaitan dengan berobat. Kalau saya nggak berobat, saya pasti akan mati. Seperti itu. Saya bertanya boleh, Bu? Tahu juga, sebentar Bu, tahu juga di dalam Alkitab sendiri dibilang kita sebagai manusia, kita bisa apa ya, kita nggak hanya bisa dengan berdoa saja, tetapi kita itu harus bisa berusaha. Berusahanya dengan apa? Kalau kita sakit ya kita minum obat gitu. Kenapa orang, contoh satu, apakah orang Kristen bisa dioperasi? Saya rasa bisa. Kenapa dia harus dioperasi? Ya karena dia butuh. Misalnya orang operasi itu karena apa sih gitu? Selagi itu, yang salahnya kalau dia hidungnya pesek terus dia operasi mancung hidungnya saya rasa itu baru salah. Kayak gitu. Gini Anggreni, apa namanya? Memang perlu kajian lebih dalam lagi mengenai apa namanya antara perbandingan antara humanisme dengan teologis ini. Karena kalau menurut saya ya, kalau dari kalimat itu ya, saya ini apa namanya berusaha untuk berpikir memahaminya dari sudut pandang filsafat aja lah gitu. Karena saya suka begitu, suka yang ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Nah kalau dikatakan itu dari sudut pandang teologis, kalau sakit kemudian minum obat itu sukarela, menurut saya pasti ujung-ujungnya akan minum obat sukarela. Tapi kalau dikatakan, ini menurut saya ya, pemahaman saya. Tapi kalau dikatakan ketika orang Kristen minum obat, ya kan, itu menjadi sebuah pilihan. Kalau dia minum obat, boleh. Kalau dia nggak minum obat, juga nggak apa-apa. Kira-kira menurut kamu gimana? Menurut saya tetap, kalau pandangan saya sendiri, yaitu kalau butuh ya pakai gitu. Kalau enggak ya kenapa harus? Nah, itu artinya itu kamu bisa memilih, bukan dengan sukarela. Beda loh makna memilih dengan sukarela. Pak, sukarela itu pilihan juga loh. Enggak, sukarela itu berarti pilihan yang maksudnya dengan hati yang enggak paksaan. Itu yang saya pahami. Maksudnya kecuali kecuali paksaan itu tadi mau nggak mau ya harus kayak gitu. Tapi kalau sukarela itu masuk pilihan menurut saya. Cukup membingungkan. Jadi saya coba memberikan pendapat juga, biar tambah bingung para Flynn. Semua aja nggak apa-apa. Jadi Kurang-kurang berusinya nggak ada. Kita setuju dulu bahwa di dalam humanisme tidak ada teologi, tetapi di dalam teologi ada humanisme. Nah, ketika berbicara tentang apakah orang Kristen bisa berobat, tentu yang pertama bisa. Kenapa? Karena baik dokter ataupun bidan, obat-obatan yang mereka
buat itu adalah semuanya dari karya tangan Tuhan juga. Begitu juga dokter maupun bidan ataupun suster pun mereka juga adalah dari Tuhan juga. Jadi sebenarnya apakah orang Kristen bisa berobat atau tidak tergantung orangnya. Dia butuh atau tidak untuk berobat, ya terserah dia. Seperti kemarin. Kemarin sedang terjadi COVID-19. Maka ada gereja yang mengatakan jangan pakai COVID karena angka 66 antikristus. Nah, tetapi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya di situ, tapi itu tergantung dogmatika gereja, dan termasuk juga tergantung pikiran seseorang, apakah dia butuh atau tidak, itu kembali kepada seseorang. Kalau memang dia sakit, ya harus dia berobat, nggak mungkin dia pergi ke dukun. Kalau nggak berobat, hanya satu jawabannya, ya udah pilih mati atau menderita. Jadi semua itu kembali kepada seseorang. Bagi saya sebagai seorang teologi, di dunia ini nggak ada sekuler. Yang semua bidang kehidupan itu adalah rohani. Yang bikin sekuler itu kan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka untuk itu, kalau kita memisahkan sekuler dengan kerohanian, maka kita seolah-olah kita akan bersifat eksklusif. Seolah-olah itu sekuler, kita nggak bisa ke situ. Bagi saya tidak. Maupun dia sekuler, tetap masuk saja. Karena semua bidang kehidupan kita ini adalah proyeknya Tuhan, pelayanan Tuhan. Maka ketika kita juga salah satunya di bidang kedokteran, obat-obatan, kita juga harus berperan aktif di dalamnya, supaya kita tidak memilah-milah. Oh ini sekuler, oh nggak bisa begitu. Berarti kamu mau pelayanan di mana? Mau menjangkau jiwa di mana? Di gereja? Ya nggak mungkin. Jadi dimanapun kita berada, semua adalah wilayahnya Tuhan, bukan wilayah sekuler. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ones. Jadi Kak Rafli Sebelum sendiri yang lagi bingung. Silakan yang lain biar berkembang. Jangan itu yang dibahas. Nanti pasti ada teman-teman lagi yang ada. Silakan yang lain. Ya, saya Bu tadi mau Bilang, ayat 12 bilang ya, yang memerlukan tabib itu bukan orang sehat, tapi orang sakit. Silakan, ayo. Menurut etika Kristen, boleh nggak sih orang pergi berobat atau minum obat dokter? Emang pelanggaran etika di dalamnya di mana, Bu? Kalau dibilang nggak itu. boleh. Nah, makanya, jadi mari teman-teman. Kecuali mungkin kalau pergi ke dukun, apakah itu dikaji di sudut pandang etika Kristen, bisa atau tidak? Ya nggak bisa lah. Orang itu opo-opo gitu loh. Tapi kalau contohnya minum obat, TMT, jangan berlebihan lah gitu. Jangan overdosis lah. Kalau overdosis, itulah jadinya secara etika Kristen, ya itu menyimpang itu. Tapi kalau Jadi memang ingat sakit, teman-teman, ilmu kedokteran itu di bawah naungan undang-undang. Undang-undang itu siapa yang mengatur? Pemerintah. Pemerintah itu kalau menurut Alkitab bagaimana? Nah, wakil adalah Allah. ya wakil Allah gitu ya. Jadi runutnya juga harus jelas. Nah, dalam batasan materi yang disampaikan cukup jelas sebenarnya ya. Bagaimana konsep humanisme dan juga konsep tadi teologi Kristen. Nah, kalau humanisme tadi dasar berpikirnya jelas tadi dibuat oleh buku ini ya, Norman L. ini, bahwa pemikirannya apa? Mereka sains tentang biomedika ini berdasarkan kebenaran ilmu pengetahuan manusia itu. Jadi konsepnya itu mengutamakan pengetahuan manusia. Nah, kalau biomedika yang berdasarkan Alkitab, sains yang dimiliki oleh para ahli biomedika ini adalah sadar datangnya dari Tuhan. Jadi kebenaran, pengetahuan, kecerdasan, ilmu medis yang ditemukan, ya termasuk juga obat-obat. Ada yang dilarang dan ada yang tidak dilarang, ada batasan. Nah, tadi ada istilah menggunakan kesukarelaan. Ada yang dibilang dipaksakan, itu kan bahasanya Norman L. ya, untuk memberikan batasan etika Kristen dalam melihat isu-isu biomedika ini. Kalau pertanyaan tadi sebenarnya kan simpel ya. Nah, memang kalau melibatkan tadi istilah Bapak Raflin filsafat,
ya memang blunder dia kemana-mana gitu. Nanti balik ke situ gitu kan ya. Oke, ini memang perlu kajian ilmiah yang kita ini kan karena belajarnya singkat ya. Saya tadi renungkan ini sebenarnya berat. Kita perlu data, perlu pembelajaran yang lebih lanjut. Tapi saya rasa dengan buku tadi kita bisa. Memang buku Norma L ini agak berat, bahasanya itu agak tinggi. Jadi bacanya memang harus berulang-ulang mencernanya. Ya, Kalau makanya saya enggak katakan Norman L itu pakai bahasa-bahasa filsafat, Bu. Jadi tidak bahasa filsafat, sebenarnya memang bahasa Indonesia bahasanya itu memang cukup tinggi ya. Kita kalau baca buku itu kalau buku-buku apalagi buku-buku ya termasuk dia memang juga ahli filsafat ya. Dia ilmunya juga luar biasa. Nah, itu karena itulah kita membaca buku ini memang saya bilang ini buku yang cukup tinggi bahasanya. Jadi harus mencerna dengan baik. Begitu. Tapi bisa dipahami, sangat bisa dipahami. Gitu. Dan memang Oke. harus menambah referensi yang lain juga untuk bisa menolong kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Norman L. ini terkait dengan isu-isu etika dengan biomedika ini. Kita harus ada buku yang lain untuk membuat kita bisa lebih mencerna maksudnya dia dalam buku itu. Gitu. Oke, Bagaimana Bu. yang lain? Saya sebelum teman-teman lanjut, mungkin saya bisa bukan kasih apa ya, Yang menarik ada tadi gini contoh. loh sebentar ya. Yang menarik tadi sebenarnya seperti bayi tabung. Apakah menurut teologi Kristen boleh? Terus apalagi tadi Mau saya tanya sebenarnya tadi, Bu. transparansi yang sekarang ini yang terbaru jantung babi bisa digunakan untuk menyambung, meneruskan kehidupan. Nah, yang kayak gini-gini kan kita perlu juga diskusi bersama, walaupun mungkin kita tidak punya pengetahuan yang cukup. Tapi setidaknya kita bisa berdiskusi dengan informasi yang diberikan tadi, standar pemikirannya itu adalah secara teologi dan humanis. Gitu. Kan banyak tadi beberapa isu ya, yang disebutkan, isu-isu loh ya. Isu-isu berarti itu jadi pertentangan dalam masyarakat. Nah, kalau boleh nggak pergi ke dokter, boleh nggak minum obat pada waktu sakit, itu bukan isu-isu etika Kristen dalam khususnya untuk masyarakat. Karena memang itu adalah dianjurkan kalau sakit pergi ke dokter. Nah, kenapa pergi ke dokter, minum obat? Obat itu sudah hasil penelitian. Ya. Dan itu ada undang-undangnya, diatur oleh pemerintah. Gitu maksudnya. Nah, tapi hal-hal yang tadi disebut isu-isu etika, artinya itu menjadi pertentangan di masyarakat. Seperti bayi tabung, itu kan pertentangan, menjadi perdebatan di masyarakat, baik itu kaum intelektual, baik dari Islam, dari Kristen, dari Buddha, dan dari yang lain-lainnya. Nah, itu yang perlu juga kita soroti. Nah, kalau soal tadi minum obat kita perdebatkan dengan panjang, gitu ya. Malam, Bu. Ini sudah setengah 9, masih 2 orang lagi yang Iya, presentasi. itu maksudnya. Jadi batasannya begitu ya. Kalau tadi kita fokus kepada hal-hal yang menjadi isu etika, tadi adalah salah satunya yang disebut bayi tabung. Nah, itu ada tambah ilmu buat kita. Kalau tadi obat cukup panjang tadi ya saya lihat. Begitu ya. Jadi memang kita perlu belajar lagi dari sisi etika Kristen terhadap isu-isu biomedika. Tidak semua ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu kedokteran itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena tadi Ones sudah sebut juga bahwa manusia itu kan desain Allah ya. Ilmu pengetahuan juga datangnya dari Allah. Yang menjadi salah adalah ketika tidak melibatkan Tuhan untuk temuan-temuan ilmu pengetahuan yang dia miliki yang merusak, menghancurkan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, karena dasar dari etika Kristen itu adalah Alkitab, back to Bible. Nah, itu yang perlu dikaji ulang. Gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman buat penelitian tentang bayi tabung menurut Alkitab, implementasinya bagi orang Kristen masa kini. Nah, tuh silakan buat penelitian, judul tesis teman-teman mulai hari ini. Bisa dipikirkan.
Tambah sedikit, Bu. Pak, silakan. Tambah sedikit. Ya, kalau itu tadi sebenarnya saya juga mau tanya soal bayi tabung. Ada satu lagi namanya insomnia. Ya, insemenia. Nah, itu prosesnya berbeda dengan bayi tabung. Betul. Itu sperma maupun indung telur itu milik suami istri itu. Nah, ini proses yang berbeda ini apakah menurut iman Kristen membolehkan? Karena memang sepintas itu alami gitu loh. Ya. Lain dengan bayi tabung itu dikeluarkan dulu dan ditaruh di suatu alat gitu. Itu, Ya. Bu. Nah, itu tadi ya, insemenia itu Ya. boleh nggak? Nah, itu kan juga menarik ya tadi ya. Ini kalau kita panjang itu. Jadi yang tadi disebutkan menyimpan, meminjam rahim orang lain, begitu ya. Itu tadi makanya Bu saya katakan tadi lewat pertanyaan, apakah etika Kristen tidak berdiri sendiri dalam membuat keputusan-keputusan etisnya? Karena pada realitanya kan etika Kristen itu seperti memadukan antara pandangan-pandangan etis secara umum dan pandangan-pandangan etis secara etika Kristen dengan memasukkan unsur-unsur teologisnya itu. Iya, betul. Itu tadi kan sudah dibuat batasan, Pak. Artinya memang tidak terlalu banyak teks-teks firman Tuhan yang diletakkan oleh Anggra ini terkait dengan isu-isu etika biomedika ini. Nah, tapi tadi ada beberapa sebenarnya isu yang sangat menjadi perdebatan sampai hari ini, termasuk yang disebutkan oleh Ibu Nining tadi, begitu ya, inseminasi. Inseminasi buatan, ya. Inseminasi buatan, ya, ada bayi tabung, implement apa sih namanya itu, cangkok organ tubuh ya kan, dari binatang ke manusia. Nah, termasuk tadi ini, itu kan bagaimana dari sisi teologi? Kalau dalam bukunya Norman tadi jelas dikatakan itu tidak dibenarkan. Kalau Bapak Ibu baca bukunya dia, ada alasan-alasan karena itu tidak sesuai dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Ya, ada di situ ya. Karena kalau kita lihat tadi, masuk ke batasan yang disebutkan oleh Anggra ini tadi, menurut menurut pemikiran humanisme itu kan dipaksakan, Bu. Nah, sesuatu yang dipaksakan menciptakan kehidupan, itu menurut Norman L. ini tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Itu yang disebutkan di sini ya. Halaman berapa itu? Ada di situ. Bahkan ada keluaran, ada firman Tuhan juga yang disebutkan di situ ya. Ibu dosen dua seminar, Keluaran 4 ayat 11. dua presentasi lagi, Bu. Ya, ya, itu ya Bu. Kalau menurut Ya, buku ini jelas tidak sesuai dengan dan tidak dibenarkan menurut Alkitab. Begitu. Kalau berobat boleh pergi ke dokter. Minum obat itu tidak berdosa. Tidak salah ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, thank you Anggra. Ini PR kita, PR saya, PR kita juga untuk lebih luas belajar tentang bio. Nah, tersadar ini kita ya, ternyata ada isu-isu etika tentang ilmu kedokteran yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan nerima aja. Lanjut. Kelompok berikutnya, ada 2 lagi. Kelompok siapa ini yang kedua? Ihan, Bu, sama siapa tadi? Ya, hukuman mati. Alfesi. Ini hukuman mati juga menarik ya. Yang juga jadi perdebatan di masyarakat. Ada yang terima hukuman mati, ada yang tidak terima hukuman mati.